Tahukah Anda gulma merusak 20-50% hasil panen global? Herbisida konvensional tidak efisien dan merugikan ekonomi hingga miliaran dolar, serta mencemari lingkungan kita. Namun, ada harapan baru. Mari kita bahas bagaimana nanoteknologi menjadi solusi pengendalian gulma yang lebih berkelanjutan. Pertama, melalui nanoemulsi. Teknologi ini meningkatkan kelarutan dan penyerapan bahan aktif herbisida ke dalam jaringan tanaman secara signifikan. Kedua, menggunakan nanokapsul. Mereka melindungi bahan aktif dari degradasi dan memungkinkan pelepasan terkontrol untuk efektivitas jangka panjang. Ketiga, nanopartikel perak. Dapat dibuat secara ramah lingkungan menggunakan ekstrak tumbuhan, menawarkan cara baru yang aman untuk mengendalikan gulma. Minat ilmiah pada nanoteknologi ini meroket, menunjukkan bahwa ini bukan sekadar mimpi, tapi masa depan pertanian kita. Mari dukung inovasi berkelanjutan. Ada sebuah tantangan raksasa di dunia pertanian global, tapi solusinya justru super kecil, hampir nggak kelihatan. Kita akan bahas gimana teknologi skala nano bisa jadi jawaban untuk masalah gulma yang bikin rugi miliaran dolar tiap tahun. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Di tahun 2050 nanti, populasi dunia itu diperkirakan bakal nyampe 9,7 miliar orang. Nah, buat ngasih makan semua orang itu, produksi pertanian kita harus naik sampai 70%. Ini tantangan yang, luar biasa besar. Terus, atasi salah satu ancaman terbesar buat pasokan makanan kita? Jawabannya, gulma. Ya, tanaman yang sering kita sepelekan ini ternyata adalah pencuri ulung hasil panen di seluruh dunia. Mereka ini nyuri air, nutrisi, sama sinar matahari dari tanaman yang seharusnya kita makan. Kalau kita ngomongin kerugian, angkanya ini bikin geleng-geleng kepala. Setiap tahun, gara-gara gulma, kerugian ekonomi itu mencapai 32 miliar dolar. Dan ini bukan cuma masalah petani loh, ini ngaruh ke harga makanan yang kita semua beli. Parahnya lagi, solusi yang kita pakai sekarang itu boros banget. Coba bayangin, dari semua herbisida konvensional yang disemprot, kurang dari 0,1%-nya yang benar-benar kena sasaran. Sisanya hampir 100% jadi polusi di tanah dan air kita. Gila kan? Nah, disinilah nanoteknologi masuk sebagai pahlawan. Dan ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah ya. Ini adalah pendekatan nyata untuk membuat pengendalian gulma jadi lebih cerdas, bukan sekedar lebih keras. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Jadi, apa sih sebenarnya nanopartikel itu? Gampangnya gini deh, ini adalah partikel yang ukurannya super duper kecil, antara 1 sampai 100 nanometer. Justru karena ukurannya yang mungil inilah, dia punya sifat-sifat unik yang nggak dimiliki materi biasa. Biar kebayang sekecil apa, coba deh pakai perbandingan ini. Kalau 1 nanopartikel itu kita ibaratkan seukuran bola sepak, maka setetes herbisida biasa itu gedenya stadion penuh. Nah, ukuran super kecil inilah yang bikin dia bisa menembus dinding sel tanaman dan mengirimkan muatannya dengan sangat presisi. Dan ini bukan cuma sekedar ide iseng loh. Kalau kita lihat grafiknya, minat para ilmuwan buat meneliti nano herbisida ini benar-benar meledak. Kita ini sedang menyaksikan sebuah pergeseran besar dalam cara kita melawan gulma. Jadi, kuncinya tuh bukan cuma soal ukurannya yang kecil, tapi gimana cara kita bikin sebuah sistem pengiriman pintar. Yuk kita bedah gimana teknologi ini benar-benar mengubah aturan mainnya. Coba lihat deh, struktur-struktur ini. Anggap aja ini kayak paket pengiriman super kecil yang disebut nano carrier. Tugas mereka itu membungkus bahan aktif herbisida, melindunginya, dan ngelepasinnya cuma di waktu dan tempat yang tepat. Cerdas banget kan? Nah, paket ini ada 2 jenis utama, nanokapsul sama nanosfer. Bedanya apa? Gampangnya, nanokapsul itu kayak pil, ada cangkangnya, isinya keluar pelan-pelan. Kalau nanosfer, lebih kayak tablet yang larut, jadi herbisidanya nyebar merata di dalamnya. Keduanya sama-sama bisa diatur pelepasannya. Terus untungnya apa pakai teknologi nano ini? Intinya satu kata, presisi. Herbisida bisa dilepaskan secara terkontrol, tepat sasaran, gampang diserap gulma, dan sekaligus terlindungi dari lingkungan. Hasil akhirnya, efek maksimal dengan polusi minimal. Nah, ini nih bagian yang makin seru. Ternyata teknologi nano ini nggak cuma bikin herbisida kimia jadi lebih baik, tapi juga bisa nebus kekuatan bioherbisida alias pembasmi gulma yang asalnya dari alam. Dan ini bukan cuma teori loh, hasilnya di lapangan itu keren banget. Contohnya, nanoemulsi dari minyak esensial bisa menekan perkecambahan gulma sampai 95%.
Di lapangan beneran, nanopartikel lain bisa memangkas massa gulma lebih dari setengahnya. Ini hasil nyata yang sangat menjanjikan. Artinya apa? Artinya kita bisa bikin pembasmi gulma yang ampuh, tapi dari bahan-bahan yang alami dan bisa terurai, kayak minyak esensial. Ini kan langkah besar banget menuju pertanian yang benar-benar berkelanjutan, jadi kita nggak terlalu bergantung sama bahan kimia sintetis. Tapi, tentu aja, ya, kayak semua teknologi baru, pasti ada dua sisi mata uang. Manfaatnya memang revolusioner, tapi kita juga harus berani bertanya soal pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan kritis tentang potensi risikonya. Ada beberapa pertanyaan besar yang masih butuh jawaban. Jangka panjangnya gimana? Apa nanopartikel ini bakal numpuk di tanah atau tanaman kita? Gimana dampaknya ke organisme penting lain kayak lebah? Dan yang paling krusial, gimana risikonya buat keamanan pangan dan kesehatan para petani di lapangan? Para ilmuwan sendiri juga sadar banget soal ini. Kalau kita kutip dari salah satu sumber penelitiannya, jelas banget dibilang kalau riset lebih lanjut itu, ya wajib hukumnya. Kita harus paham betul gimana perilaku partikel super kecil ini di dunia nyata sebelum dipakai secara massal. Nah, ini yang jadi pertanyaan pamungkasnya. Apakah nanoteknologi ini bakal jadi kunci buat pertanian masa depan yang berkelanjutan? Atau kita cuma mengecilkan masalah lama kita ke skala yang saking kecilnya sampai kita nggak bisa lihat lagi? Jawabannya sedang ditulis saat ini juga di laboratorium dan ladang di seluruh dunia.